address input C, B, dan A dihubungkan ke address pin A15 sampai A13. Jadi tadi kita ingat bahwa A0 sampai A12-nya si mikroprosesor ini yang dihubungkan secara langsung dan secara paralel ke masing-masing memori, ya, di alamat A0 sampai A12 juga. Nah, padahal di 8088 itu dia punya pin address-nya itu ada 22, jadi ada dari A0 sampai A19. Ya, jadi di sini baru kepake pin A0 sampai A12 sehingga kita masih punya sisanya yaitu si A13 sampai A19 ini kita yang mau kita pasangkan. Ini pasangkannya kemana? Jadi yang pertama A13, A14, dan A15 itu dihubungkan menjadi inputnya si decoder. Ya, ingat bahwa tadi A itu adalah 2/0, B itu 2/1, C itu 2/2. Jadi jangan kebalik. Jadi yang pin yang angkanya lebih besar ya di sini A15 itu dihubungkannya ke C, bukan ke A. Nah, jadi di sini udah sampai 15, berarti kita masih punya sisa A16, ya. Jadi kita masih punya sisa A16, A17, A18, sama A19. Oke, ini ya masih sisa. Mau dihubungin kemana? A16-nya itu kita hubungin ke ini A16. Ini kita hubungin ke G1. Ingat lagi tadi di slide yang sebelum-sebelumnya kita tahu bahwa selain pin ini namanya pin selection yang ABC, selain pin selection kita punya pin enable. Ada pin enable-nya ada 3. Kita ingat bahwa si G2A itu harus nilainya 0. Jadi kita lihat aja di buletannya di sini harus 0, G2B-nya harus 0, G1-nya harus 1. Nah, di sini kita hubungin karena ini si A16, A17, dan A18 ini nilainya ini semuanya 1. Ya, kenapa? Karena dari range-nya tadi, range address-nya. Nanti kita bahas lebih lanjut di belakang. Tapi untuk sekarang perlu dipahami bahwa untuk range address yang ada di soal ini, range address-nya akan menyebabkan si A19 sampai A16 itu nilainya 1. Kalau kita gambarin biasa di kode biner, A19 di paling kiri, A18, A17, A16, ini semuanya bernilai 1. Dan seterusnya. Nah, ini yang nilainya bisa beda-beda. Oke. Ya, A16 ini bernilai 1. Karena A16 nya bernilai 1, maka dia cocok kita pasangin ke G1. Jadi langsung aja dihubungin A16 nya ke G1. Boleh nggak kalau misalnya kita pasangin ke A17, A18, atau A19? Boleh-boleh aja. Asalkan yang kita hubungin ke G1 itu pokoknya nilainya harus 1. Terus si G2A dan G2B kan harus kita pasangkan ke input 0. Nah, sementara sisa pin di sini semuanya nilainya 1. Nah, salah satu pilihannya adalah kita pakai ground. Ground itu selalu bernilai 0 ya. Nah, nanti yang G2B kita lihat pasangannya kemana. Oke, nah ini tadi input G1 connected directly to A16 ya, sudah. Oke, nah pin A19 sampai A17 itu kita pasangkan ke NAND gate. Jadi ingat tadi bahwa A17, 18, sampai 19 tuh nilai 1 di soal ini. Jadi kalau semuanya inputnya 1, kita NAND gate pasti keluarannya 0 ya. Nah, dari 0, jadi dia cocok kita pasangkan ke G2B. Jadi ini udah cocok, G2B-nya 0, G2A-nya dipasangin ke ground jadi selalu 0, G1-nya dipasangin ke A16 yang nilainya 1. Oke, jadi sudah komplit. Nah, sekarang kita coba lihat, kalau yang tadi adalah yang memori sistemnya yang 64K x 8,
yang terdiri dari 8 keping memori, yang masing-masing keping memorinya itu 8K kali 8. Sekarang coba kita lihat, kita mau bikin rangkaian yang menghubungkan ke 8088 mikroprosesor dengan EEPROM, masih jumlahnya 8 EEPROM juga. Cuman kalau yang tadi masing-masing 8K kali 8, sekarang kita mau pasangkan ke 16K kali 8. Dan di sini sudah dikasih tahu bahwa starting address dari si memory system ini nanti bakalan dimulai dari E0000. Oke. Jadi karena 16K kali 8, ya ini 16K kali 8, ini diketahuinya dulu ya. Diketahui 16K kali 8 memori, starting address-nya dari E0000. Oke. Karena 16 kilo, kita tahu 16 kilo itu adalah 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 10, jadi 2 pangkat 14. Nah, ini seperti pelajaran kita yang awal-awal, saya udah pernah sampaikan bahwa kalau untuk memori range address yang dimulai dari 000, cara cepatnya adalah ini 14 ini langsung kita convert aja jadi 14 angka 1. Ya, kita tulis 14 buah, jadi kita konversi ke heksa jadi 3FFFFH ya. Oke, sehingga kita tahu bahwa nanti range address dari masing-masing memori itu adalah 3FFH. Ya, ini untuk satu keping memori. Nah, jadi tadi kita udah dikasih tahu bahwa starting address-nya adalah E0000H. Nah, di keping memori nomor 1, dari E0000 ditambahin aja dengan ini, si 3FFF. Jadi, dari E000 sampai E3FFF. Nah, berikutnya untuk keping memori yang kedua, oke, berarti ya address alamat yang terakhir tadi, E3 FFF ditambah 1, jadinya E4000H. E400H ditambahin dengan 3FFF lagi, jadi E7FFF. Nah, berikutnya jadi keping nomor 3 adalah E80000 ditambahin 3FFF, jadinya EBFFFH, dan seterusnya. Hati-hati bahwa nanti pas nambahin ini ya, suka nggak telitinya adalah biasanya kalau nambahinnya, pertama nambahinnya, yang kedua ini kalau abis B ya abis itu C gitu di sini. Dari BF maka berikutnya adalah C. Nah, ini biasanya si angkanya itu range-nya tuh pas gitu. Jadi ada bagian yang di jumlah itu hasilnya adalah yang kayak gini, F gitu. Oke, nanti kita bikin range-nya sudah dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita lihat alamat terakhirnya adalah FF, FFFH. Oke, dari masing-masing range alamat tadi, nih biasanya kita cukup bikin, kita bandingkan, kalau kita mau lihat ya, kita bandingkan keping memori yang nomor 1 sama nomor 8. Ya, nih jadi di memori sistemnya itu dari awalnya yang ke 1 sama ke 8. Nanti kalau misalnya kita punya kepingannya itu bukan 8, misalnya kepingannya ada 16, ya misalnya kalau 16 keping, ya nanti bikin supaya bisa dilihat perbandingannya itu biasanya kita bikinnya bukan 1 sama 16, tapi 1, 8, 9 sama 16 yang kita bandingkan. Ya. Oke, kita lihat dulu dari yang sini, kepingan memori 1 sama 8. Kita lihat masing-masing adalah start sama end dari masing-masing keping itu. Ini startnya, ini juga. Nah, kita lihat dari kepingan pertama, startnya di E000H, N-nya di E3, FF, FH. Nah, kita lihat kode binernya. Ini kode binernya di sini, ini E000, terus E3, FFFF. Oke. Kemudian kita bikin juga kode binernya buat yang kepingan nomor 8, jadi kayak gini. FC000H sama sorry ini ada yang salah nih, bukan 0 tapi harusnya F.
Oke, jadi F, ini saya ganti dulu sebentar. Oke, ini harinya F ya. Dan kode binernya jadi kayak gini. Ya. Nah, di sini kita lihat, ini ada garis pembatasnya di sini. Ini kalau kita lihat, dari garis pembatas ini, yang sebelah sini tuh nilainya tetap sama di kotak ini yang saya kotakin. Ini nilainya tetap. Nilainya 1110000. Sementara yang sebelah kanan, ini nilainya yang berubah dari 0 ke 1. Ya, dari 0 ke 1. Nah, ini terus jadinya yang sebelah kanan ini bisa kita tulis sebagai don't care. Jadi ada 14 bit don't care. Sementara di sini kita punya sisanya yang sebelah kiri itu yang tetap nilainya 111000. Terus kalau di kepingan 8 sama juga, di sini ada garis pembatasnya di sini. Di sini adalah yang di sebelah kanan garis pembatas itu don't care karena berubah dari 0 ke 1, sementara yang di sebelah kirinya dia tetap nilainya, yaitu tetap 1 di keping 8. Ya, tetap 1. Oke. Jadi kalau kita lihat kenapa sih ada 14 bit yang don't care? Kalau kita lihat tadi kan kepingan memorinya, satu keping memorinya itu 16 kilo atau 2 pangkat 14, sehingga ada 14 nih. Nah, ini adalah 14 don't care. Nah, 14 don't care ini adalah pin A0 sampai A13-nya si mikroprosesor nih. Nah, ini yang dijadikan direct input dari mikroprosesor ke memori. Gitu. Nah, terus kalau kita bandingin nih, tadi kita udah bikin buat yang kepingan nomor 1 sama nomor 8 aja. Itu kalau kita lihat pinnya, isi pinnya tadi di kepingan 1 itu ini. Kemudian di keping 8 tuh yang ini. Nah, sekarang kita lihat di kepingan yang lain. Sebenarnya kalau kita buat semua range-nya itu kita jabarin kayak tadi, itu kita bakalan dapat pola kayak gini. Jadi di A14, A15 sama A16-nya itu bakalan membentuk, ya kita lihat ini membentuk kode apa sih? Ini kode biner dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Ini kode biner dari 0 sampai 7. Sementara yang di sebelah kiri yaitu yang A17, A18 sama A19 ini bakalan tetap nilainya dari keping 1 sampai 8 tuh nilainya tetap semuanya 1, 1, 1. Nah, yang beda-beda, yang bervariasi ini, itu kita masukin ke selection input. Nah, ini karena varied value, yang varied ini yang kita masukin ke selection input, apa tadi, ingat nggak? Selection inputnya C, B, A, sementara yang same value, yang nilainya selalu tetap, itu kita pasang jadi enabling input. Enabling inputnya tadi ada G2A, G2B, sama G1. Ingat bahwa G2A harus nilainya 0, G2B harus 0, dan G1 harus nilainya 1. Sementara kita punyanya nih A17-nya nilainya 1, A18-nya 1, A19-nya 1. Padahal di sini yang cocok cuman G1 ya. Jadi nanti kita siasatin, kita lihat.